Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianda Irfa ingin mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu kelanjutan bab dari minggu lalu, bab 4, yaitu aspek perilaku pengendalian manajemen, yang disusun oleh saya sendiri, Rianda Irfa. Yang pertama, aspek perilaku pengendalian manajemen perilaku manusia sangat berpengaruh ketika dikendalikan. Sistem kontrol baik menarik efek positif, sementara sistem kontrol sangat baik terkadang melanggar aturan. Oleh karena itu, sistem pengendalian harus memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan kinerja individu konsisten dengan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, sistem formal dan informal. Organisasi dipengaruhi oleh sistem formal dan informal, termasuk etika, gaya, manajemen, dan budaya, dan juga iklim organisasi. Penting untuk mempertimbangkan keduanya dalam menerapkan strategi organisasi. Faktor eksternal. Norma perilaku dari faktor eksternal seperti etos kerja dalam masyarakat mempengaruhi loyalitas karyawan. Budaya dan sistem pendidikan masyarakat memainkan peran penting dan dapat bervariasi antar negara. Faktor internal budaya dan gaya manajemen. Budaya organisasi, nilai dan keyakinan berpengaruh pada perilaku. Gaya manajemen ini juga memiliki dampak besar dengan praktek yang menjadi kebiasaan seiring waktu. Selanjutnya, organisasi informal. Pentingnya organisasi informal terlihat dalam fleksibilitas memungkinkan komunikasi informal antar departemen. Persepsi dan komunikasi. Saluran komunikasi yang kompleks dapat menyebabkan kesalahpahaman, dan sistem pengendalian harus memperhatikan pengendalian informasi. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi memainkan peran sentral dalam bentuk perilaku individu dan kinerja organisasi. 3 komponen motivasi adalah arahan, yang kedua intensitas, dan yang ketiga kegigihan. Selanjutnya ada teori agensi. Di teori agensi ini menjelaskan penggunaan kontrak dan insentif untuk mencapai konsistensi tujuan dengan fokus pada hubungan antara pemilik, yaitu prinsipal dan agen, yang disebut manajer. Selanjutnya, pengenalan manajemen partisipatif. Manajemen partisipatif adalah pendekatan yang memberikan karyawan tanggung jawab, akuntabilitas, dan kekuasaan. Lingkungan kerja mendukung komunikasi, partisipasi, dan perbedaan dengan manajemen laissez-faire. Selanjutnya, keuntungan manajemen partisipatif. Yang pertama, mendorong mekanisme pengendalian diri dan keterlibatan karyawan. Yang kedua, peningkatan produktivitas, kualitas pekerjaan, komitmen, motivasi, dan energi positif. Selanjutnya yang terakhir, relevansi, misi, dan visi organisasi dalam konteks manajemen partisipatif. Selanjutnya, implementasi manajemen partisipatif. Hierarki. Yang pertama, hierarki yang tidak dominan tetapi terorganisir dengan tanggung jawab yang jelas. Pemberian tanggung jawab dan kekuasaan yang melakukan pekerjaan. Yang ketiga, penggunaan strategi, harapan hasil, dan standar kinerja yang baik. Yang terakhir, kriteria kinerja luar biasa untuk memotivasi karyawan.
Selanjutnya ada tantangan-tantangan dan strategi manajemen partisipatif, yaitu tantangan dan strategi partisipatif. Yang pertama, tantangan dalam mengubah budaya organisasi perlawanan terhadap perubahan. Yang kedua, kurva pembelajaran dan pentingnya latihan dalam implementasi. Yang ketiga, pengaruh manajemen partisipatif terhadap kinerja dan revisi proses kerja. Yang keempat, peran manajemen dalam meyakinkan pemangku kepentingan akan keuntungan perubahan. 10. Yang selanjutnya, akuntansi sumber daya manusia, yaitu ada dua. Yang pertama, konsep HRA dan kedua, definisi HRA. Konsep HRA adalah akuntansi sumber energi manusia, mengakui nilai peninggalan manusia dalam organisasi. Yang kedua, definisi HRA. Komite Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan HRA sebagai proses pengukur informasi tentang sumber energi manusia. Selanjutnya, tujuan akuntansi sumber energi manusia. Ada dua. Yang pertama, Likert perspektif. HRA melayani tujuan organisasi termasuk pengambilan keputusan, pemantauan sumber energi manusia, dan pengembangan prinsip-prinsip manajemen. Yang kedua, pentingnya HRA menyediakan dasar ekonomi untuk mengelola dan menilai nilai ekonomi orang dalam organisasi. Selanjutnya, yang terakhir, pengukuran dalam energi akuntansi sumber energi manusia. Ada dua, yaitu yang pertama, metode pengukuran evaluasi bayaran murah dan evaluasi bayaran penggantian. Selanjutnya yang kedua, pentingnya pengkapitalan dalam HRA, bayaran yang dianggap sebagai peninggalan di neraca bukan biaya operasional. Itu saja presentasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.